Akan seluruh alur cerita Need for Speed Carbon. Cerita di Need for Speed Carbon adalah sequel atau cerita lanjutan dari Need for Speed Most Wanted. Buat kalian yang belum nonton seluruh alur cerita Need for Speed Most Wanted, kalian bisa klik link di deskripsi bawah video ini atau langsung aja melihat playlist seluruh alur cerita di channel ini. Oh ya, sebelum gue mulai ceritanya, gue pengen ngasih tahu info dulu nih, karena di video sebelumnya yang Need for Speed Most Wanted ada yang komen kalau karakter utamanya itu bernama Ryan Chopper. Bro, itu salah. Ryan Chopper itu ada di Need for Speed Pro Street, bukan di Most Wanted atau Carbon. Karena kalau di Most Wanted dan di Carbon itu nama playernya tidak sama sekali disebut. Bahkan kita sendiri yang menamai karakter utamanya tersebut. Tapi nih, setelah gue cari-cari di forum, ada yang bilang kalau karakter utamanya itu bernama Hero. Kalian cari deh, coba deh. Nanti kalian pasti nemu tuh. Tapi di sini gue akan tetap manggil karakter utamanya dengan sebutan kita, karena kita juga yang namain player utamanya gitu. Dan satu lagi nih, ada yang bilang juga kalau Need for Speed Underground 1 dan Underground 2 itu nyambung dengan Most Wanted dan Carbon. Bro, itu keliru. Karena Need for Speed Underground yang 1 atau yang 2 itu ceritanya beda dengan Most Wanted atau Carbon. Dia itu tidak nyambung ya. Dan karakternya juga tidak nyambung dengan Most Wanted dan Carbon. Jadi mereka itu beda series. Oke? Paham ya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Ceritanya berawal di saat kita berhasil kabur dari kejaran sang polisi yang bernama Cross dengan melompati jembatan yang belum selesai dibangun di kota Rockport City yang berada di Need for Speed Most Wanted. Dan malam itu merupakan perjalanan panjang bagi kita untuk menuju kota Palmon City, karena kan kita baru saja kabur dari Rockport City dan kita menuju ke Palmon City setelah kita melompati jembatan yang belum selesai dibangun tersebut ya. Namun di tengah-tengah perjalanan kita teringat dengan kejadian balapan di masa lalu kita saat berada di Palmon City. Ternyata sebelum terjadinya Need for Speed Most Wanted dan Need for Speed Carbon, kita itu berada di Palmon City dan kita adalah anak buahnya Darius. Darius itu orangnya seperti ini ya. Nah, pada saat itu kita sedang melakukan duel dengan rival-rival yang ada di Palmon City. Itu pada masa lalu ya. Ini adalah flashback kita saat kita melakukan perjalanan ke Palmon City. Dan pada saat itu kita dipercayai oleh Darius untuk melawan para rival tersebut. Dan di situ juga ada Nicky. Nicky itu adalah rekan setim kita dan Nicky juga adalah mekanik kita. Lalu dalam balapan tersebut mempertaruhkan tas merah yang berisi uang. Singkat cerita, balapannya dimulai. Di saat balapannya hampir mencapai garis finish, tiba-tiba ada polisi yang menembakkan suatu alat ke arah mobil yang sedang balapan tersebut. Dan mobil-mobil tersebut otomatis langsung mati seketika karena kelistrikannya konslet. Kalau nggak salah nama alatnya itu adalah Electromagnetic Pulse atau disingkat EMP. Pokoknya alat itu juga ada di Need for Speed Hot Pursuit. Kalau kalian pernah mainin Need for Speed Hot Pursuit pasti tahu deh yang namanya itu EMP. Nah, anehnya nih, kita balik lagi nih ke ceritanya ya. Anehnya mobil-mobil yang lain itu mogok, sedangkan hanya mobil kita saja yang tidak mogok. Di situ kita kebingungan dan kita langsung menolong Nicky yang sedang memegang tas merah berisi uang tersebut. Nicky langsung melempar tas merah tersebut ke mobil kita. Anehnya ada mobil yang membukakan jalan untuk kita kabur. Dan singkat cerita, setelah kita kabur membawa tas merah tersebut, di saat kita membuka tas merah tersebut, ternyata dalamnya bukan uang, ternyata hanya sebuah tumpukan kertas. Waduh, gawat nih, berarti ada seseorang yang sudah menukar tas merah tersebut. Ya udah, akhirnya kita pun dituduh kalau kitalah yang telah menukar tas merah tersebut. Darius dan Nicky juga benci kepada kita. Nah, itu adalah flashback atau kenangan kita dulu saat berada di Palmon City. Dan sekarang kita balik lagi ke Palmon City di kejadian yang sekarang kita lalui gitu ya. Kembali ke masa kini, di saat perjalanan kita ke Palmon City, ternyata Cross, sang polisi, masih mengejar kita dan berakhir dengan mobil BMW M3 GTR kita menghantam truk bermuatan tiang beton. Dan ketika kita berusaha mengelak dari jatuhan tiang beton tersebut, ternyata sudah terlambat. Kita sudah dikepung oleh si Cross. Nah, Cross kemudian keluar dari mobil dan berniat untuk menangkap kita. Namun muncul 3 mobil yang salah satunya bertipe Audi Le Mans yang dikemudikan oleh Darius. Kemudian Darius marah kepada Cross karena Cross seenaknya menangkap pembalap di daerahnya Darius karena harus izin dulu sama Darius.
Lalu setelah Cross menjelaskan bahwa kita adalah buronannya, Darius langsung membayar bounty atau denda yang dimiliki oleh kita. Ketika itu muncul Nicky dan membentak kita dengan mengatakan bahwa berani-beraninya kita datang ke kota Palmon City lagi. Karena pada saat itu Nicky masih mengira kalau kita sudah menukar tas merah di balapan masa lalu tersebut. Akhirnya setelah bounty yang kita miliki telah terbayarkan, Darius memberikan kesempatan bagi kita untuk membuktikan reputasi kita di Palmon City. Dan Nicky disuruh oleh Darius untuk mengantarkan kita. Sesampainya di car lot atau di safe house, Nicky memberikan kita sebuah mobil dan memberikan kita petunjuk dalam menggunakan seorang wingman. Wingman itu adalah fitur baru di Need for Speed Carbon, yang dimana nantinya wingman akan membantu kita di saat kita melakukan balapan. Wingman terbagi 3, yaitu blocker, yang nantinya blocker akan membuat mobil lawan tergelincir. Lalu ada drafter, yang nantinya akan menolong kita untuk melakukan slipstreaming. Apa itu slipstreaming? Jadi nanti kita akan mendapatkan aerodinamis yang lebih baik dan mengurangi hambatan angin, yang dimana nanti sang drafter akan berada di depan mobil kita. Jadi nanti mobil kita akan melaju tanpa hambatan angin. Pokoknya meminimalisir hambatan angin yang membuat mobil kita jadi terhambat kecepatannya. Paham kan maksudnya? Pokoknya sama kayak balapan mobil tuh yang di TV-TV. Pokoknya kalau komentatornya bilang mobilnya itu mepet-mepet terus, itu namanya lagi slipstreaming namanya ya. Oke, terakhir ada scout. Gunanya scout itu adalah untuk mencari jalan pintas. Jadi kita bisa langsung motong jalan saat balapan. Lalu kemudian Nicky menjelaskan bahwa di kota Palmon ini terdapat 3 kru yang mendominasi setiap wilayah, yaitu ada kru TFK yang dipimpin oleh Wolf. Lalu ada kru yang bernama 20 Street yang dipimpin oleh Nikita Mirzani alias NG. Dan ada juga kru yang bernama Bushido yang dipimpin oleh Kenji. Dan terakhir ada kru yang bernama Stack Deck yang dipimpin oleh Darius. Singkat cerita kita berhasil mengalahkan semua kru yang ada di Palmon City, kecuali krunya si Darius ya, karena kan Darius itu adalah teman kita dan dia juga menyuruh kita untuk mendominasi wilayah Palmon City. Lalu beberapa anggota dari rival kru datang untuk menjadi kru kita. Orang-orang tersebut antara lain adalah Colin, Samson, dan Yumi. Namun di samping dari penawaran diri mereka menjadi anggota kru kita, mereka juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa balapan di masa lalu itu. Kru kita yang bernama Colin menceritakan kepada kita bahwa saat polisi datang, Nicky menjadi panik dan kemudian Nicky langsung ditabrak oleh seseorang yang ternyata orang itu menukar tas merah yang berisi uang dengan tas merah yang hanya berisikan kertas tersebut. Lalu kru kita yang lain yang bernama Samson itu juga menceritakan bahwa pada saat kita kabur ada mobil bertipe Chrysler berwarna putih yang memberikan jalan untuk kita kabur dan kemudian menutup jalannya kembali. Lalu anggota kru kita yang lain yang bernama Yumi juga menceritakan bahwa di saat para balapan ingin mencapai garis finish, muncul anggota kepolisian yang diperintahkan untuk menembak para pembalap kecuali yang mengendarai Toyota Supra biru yang dikendarai oleh kita. Jadi polisi itu menembak semua pembalap kecuali kita. Nah, jadi sebenarnya tuh apa yang terjadi dan siapa dalang di balik semua ini? Singkat cerita, setelah kita berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Palmon, tiba-tiba kita dijebak oleh Darius dan di situ Cross langsung menangkap dan menahan kita. Lalu Nicky langsung datang dan Nicky langsung disuruh oleh Darius untuk mengawasi kita. Dan di saat Darius sudah pergi, Cross malah menyerahkan kunci mobil kita dan kunci borgol ke Nicky dan mengatakan bahwa dia ternyata bukan lagi sebagai polisi, melainkan sebagai bounty hunter. Dan ternyata Cross juga hanya ingin memanfaatkan uangnya Darius. Ya udah, akhirnya Nicky langsung melepaskan kita dan memberitahu kita bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian balapan di masa lalu tersebut. Nicky tersadar bahwa ternyata di balik kejadian itu adalah ulahnya Darius. Darius menyogok polisi. Darius menyuruh polisi untuk menangkap semua pembalap terkecuali kita. Lalu Darius juga menyuruh orang untuk menabrak Nicky supaya terjatuh dan langsung menukar tas merah tersebut dengan tas merah palsu. Sehingga nantinya Nicky otomatis akan memberikan tas merah palsu tersebut kepada kita dan kita akan dengan mudahnya kabur dari kejaran polisi. Dan otomatis publik akan mengira kalau tas merah itu ditukar atau dicurangi oleh kita. Jadi kita itu hanya difitnah bro pada saat itu.
itu. Akhirnya kan karena kejadian itu kita pindah tuh ke Rockport City di Need for Speed Most Wanted dan kembali lagi ke Palmon City saat ini yang lagi gua ceritain. Dan juga ternyata selama ini alasan Darius sebelumnya membantu kita dalam mengambil alih wilayah dari para kru musuh itu supaya memudahkan Darius dalam mengambil alih kota Palmon City. Jadi Darius tidak perlu repot-repot mengalahkan setiap bos di masing-masing wilayah. Dan akhirnya Nicky keluar dari krunya Darius dan sekarang ikut menjadi kru kita. Lalu Darius malah merekrut para ketua dari kru musuh yang sudah kita kalahkan sebelumnya, bro. Dan mereka semua akan balapan dengan kita karena mereka semua menantang kita balapan sebelum kita melawan Darius. Singkat cerita, kita lagi-lagi menang melawan mereka dan kita akan melawan dan menantang Darius. Akhirnya kita pun bisa mengalahkan Darius dan Darius akan pergi dari Palmon City. Darius mengatakan kepada kita bahwa nikmatilah kemenangan kita dan suatu saat nanti ada seseorang yang lebih cepat dari kita. Dan ya udah, cerita berakhir dengan kepergian Darius dari Palmon City. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Kalau kalian mempunyai misteri atau rahasia dari Need for Speed Carbon ini atau Easter egg, kalian bisa komentar di bawah. Dan kalau kalian masih ada yang bingung, kalian juga bisa komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye. Dadah.